Oke guys, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai governor. Jadi disimak baik-baik mengenai materi ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai governor. Silakan bagi kalian yang belum mengetahui materi ini, silakan untuk bisa disimak agar ke depan bisa tahu dan mengerti mengenai materi governor. Oke, di sini saya akan bahas terlebih dahulu daftar isi. Yang pertama ada bab 1 terkait dengan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Bab 2 pembahasan. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip kerja governor, karakteristik governor, perbedaan governor elektrik dan mekanik, desain gambar governor mekanik. Terus bab 3 penutup. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya governor. Berbicara mengenai governor, maka kita berbicara mengenai sejarah. Di gambar ini adalah gambar George Diesel yang menciptakan mesin diesel guys ya. Karena pada prinsipnya governor ini ada pada mesin diesel. Pada dahulu kala memang mesin diesel itu hanya diperuntukkan untuk mesin-mesin kapal karena keefektifan mesin diesel itu gitu ya. Nah terus setelah perkembangan zaman, mesin diesel itu merambah ke kendaraan darat. Seperti pada dasarnya kendaraan truk. Pada saat itu mesin diesel, khususnya governor, itu sudah merambah ke mesin kendaraan darat, yaitu pertama kali diciptakan yaitu pada mobil truk. Nah, prinsipnya yang seperti tadi saya jelaskan, bahwasanya governor ini didirikan atau mulai dikembangkan itu pada tahun 2000. Pada saat itu governor itu belum benar-benar diciptakan oleh Rudolf Diesel itu. Jadi pengembangannya itu pada tahun 2000. Teman-teman, ini berbicara latar belakang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Di sini saya membahas 3 poin. Yang pertama, bagaimana kinerja governor pada mesin diesel mobil dalam mengatur putaran mesin dan menjaga kestabilan RPM putaran per menit yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana governor pada mesin diesel mobil menanggapi variasi beban seperti saat akselerasi, mengatasi tanjakan, atau saat mesin dijalankan dengan beban berat. Ketiga, apa perbedaan kinerja antara governor mekanis tradisional dan governor elektrik di dalam mesin diesel mobil? Manakah yang lebih efektif dalam menjaga kestabilan putaran mesin dan efisiensi bahan bakar? Nah, ketiga rumusan masalah inilah yang menjadi poin penting yang nanti akan kita bahas dan kita akan simpulkan di penutup. Oke guys, lanjut ya. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai bab 3 bab 2 pembahasan yang akan berbicara mengenai pengertian dan prinsip kerja.
Governor adalah alat kontrol otomatis yang selalu berperan mengatur dan mengendalikan mesin. Selain itu, governor atau biasa juga disebut speed limiter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur kecepatan suatu mesin. Governor mengatur kecepatan rata-rata mesin atau penggerak awal apabila terjadi variasi kecepatan frekuensi beban. Jika beban motor konstan, maka kecepatan motor konstan dari suatu siklus ke siklus lainnya. Jika beban meningkat, kecepatan motor menurun dan sudut governor akan bertambah dengan perubahan, sehingga menggerakkan kabel terbuka untuk membayar fluida kerja yang meningkatkan beban. Jadi governor itu bekerja saat kondisi beban mobil atau kendaraan itu dalam keadaan berat atau bebannya berlebih, sehingga mengakibatkan kendaraan melaju dengan kecepatan rendah. Tapi pada dasarnya pada saat itulah governor yang bekerja. Governor akan menyuplai pasokan bahan bakar lebih banyak dibandingkan pada umumnya ketika bebannya tidak berlebih. Tetapi ketika bebannya berlebih, maka governor akan bekerja menyuplai fluida ke bahan bakar. Betul guys. Selanjutnya di sini ada karakteristik. Ketika putaran mesin berada antara RPM minimum ke maksimal, akan dicapai suatu kecepatan tertentu di mana terjadi keseimbangan antara tegangan governor spring dengan gaya sentrifugal dari kedua governor wave yang disalurkan melalui governor shaft. Apabila beban dinaikkan, putaran mesin akan cenderung menurun dan gaya sentrifugal akan menurun pula. Oleh karena itu, kontrol leg bergerak ke arah Z, sehingga kedudukan bahan bakar akan bertambah dari posisi putaran seimbang yang terdahulu menuju ke putaran seimbang yang semestinya. Dengan cara ini, putaran mesin akan dikendalikan secara otomatis pada putaran yang konstan. Itu ya guys, karakteristik cara kerja dari governor. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan governor mekanik dan juga elektrik. Di sini jelaskan bahwasanya governor mekanik itu berbicara mengenai arus atau fluida yang didapatkan, tekanan yang didapatkan sehingga menekan spring. Setelah menekan spring, fluida akan secara otomatis tersalurkan. Itu adalah konsep dari governor mekanik. Sedangkan yang elektrik dan secara otomatis mengetahui beban yang dilakukan oleh kendaraan, sehingga governor akan menyuplai bahan bakar secara otomatis ke dalam ruang bahan bakar ketika beban berlebih. Nah, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan ini didapatkan dari materi yang saya jelaskan di awal, yaitu pemenuhan masalah. Yang pertama, governor dapat mengendalikan posisi rotor atau aliran udara masuk ke dalam mesin dengan mengatur aliran udara. Governor dapat mempengaruhi pembakaran bahan bakar dan kinerja mesin pada RPM yang diinginkan. 2. Saat mesin perlu meningkatkan daya atau torsi untuk mengatasi beban tambahan, governor akan meningkatkan menyemprotkan bahan bakar ke dalam bahan bakar. Ini dilakukan untuk meningkatkan tenaga mesin sehingga dapat menghasilkan lebih banyak daya yang diperlukan untuk mengatasi beban tambahan. Seperti saat akselerasi atau mengatasi tanjakan, governor mekanis tradisional mengandalkan prinsip mekanis dan hidrolik untuk mengatur putaran mesin. Mereka sering menggunakan sistem pengaturan mekanis yang mengendalikan penyemprotan bahan bakar atau throttle sesuai dengan putaran mesin saat ini dan beban yang diterapkan pada mesin. Sedangkan governor elektronik menggunakan sensor dan sistem kendali elektronik untuk memantau dan mengatur kinerja mesin. Mereka dapat menyesuaikan putaran mesin dan sumber bahan bakar dengan lebih cepat dan lebih tepat karena dapat memproses data secara real time. Oke, gitu guys materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya ya
Tapi kadang tidak sama